Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita ketemu lagi pagi hari ini, hari yang baru, tentunya dengan semangat dan sukacita yang baru pula, yang memang terjadi karena Allah yang setia dengan janjinya, yang setiap hari memberikan matahari pada kita lewat hari yang baru. Di dalamnya lapis kehidupan dan berkat. Bapak Ibu, mari kita siapkan firman Tuhan kita dari Galatia 3 ayat 15-24. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, bersyukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan. Dan pagi hari ini kami kembali datang bersekutu memuji dan bersekutu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Seraya berserah menyerahkan kehidupan kami untuk dipimpin dan dituntun sepanjang hari ini. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Ya, Galatia pasal 3 ayat 15-24 firman Tuhan berkata demikian. Saudara-saudara, baiklah pergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia tidak dapat dibatalkan. Ya. Tidak dapat dibatalkan, sekalipun ia dari manusia yang tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Yesus Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang lebih baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak dapat berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia kepada Abraham. Kasih karunia kepada Abraham. Kalaupun demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak, sebab andaikan hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuatan dosa, supaya karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Kepada mereka yang percaya, sebab sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat, dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jika hukum Taurat adalah hukum penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita telah dibenarkan karena iman. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berpegang pada janji Tuhan. Ada dua hal yang dibicarakan oleh Paulus pada jemaat di Galatia. Dia mencoba untuk memilah antara yang namanya hukum Taurat dan janji. Kenapa itu terjadi?
Itu terjadi karena perdebatan sengit. Pasti ada orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi dan orang Kristen yang berlatar belakang non-Yahudi. Nah, ada kelompok yang berlatar belakang Yahudi ini mengklaim bahwa mereka jauh lebih baik, lebih berpeluang, lebih berhak untuk memperoleh janji Allah, dan ya intinya bahwa mereka yang terbaik karena mereka adalah pelaku-pelaku hukum Taurat itu sendiri, dan mereka adalah penerima janji Allah lewat Abraham dan keturunannya. Tetapi Paulus mengatakan begini, bahwa ya hukum Taurat itu diberikan yang pertama terjadi karena dosa dan pelanggaran manusia, ya kan? Bahwa ketika orang hidup di bawah hukum Taurat, dia belum sepenuhnya bisa melepaskan diri dari dosa, karena hukum Taurat hanya untuk mengikat dosa dan membuat dosa tetap tidak bisa dilepaskan. Tetapi lalu kemudian ketika bicara tentang janji, maka janji Allah itu digambarkan tentang kehadiran Yesus Kristus. Nah, jadi karena dia setia berpegang pada janjinya kepada Israel, karena dia berpegang pada janjinya, janji Allah ini dipenuhi melalui kedatangan Yesus Kristus. Jadi janji Allah kepada Abraham dan keturunannya, janji Allah tidak dibatalkan oleh hukum Taurat yang diberikan kepada manusia, kepada umat Israel, karena dia setia berpegang pada janjinya. Namun janji itu kemudian dipenuhi melalui kedatangan Yesus Kristus. Karenanya setiap orang yang percaya kepada Yesus memperoleh janji keselamatan itu. Ini tidak seperti yang diinginkan. Ini tidak seperti yang mereka yang ingin mendapatkan keselamatan dengan melakukan hukum Taurat. Setiap orang yang dibenarkan dan menerima janji keselamatan hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Nah, bacaan pagi ini meneguhkan iman kita bahwa Allah tidak akan pernah melupakan janjinya kepada umatnya. Karena itu, marilah belajar menjadi orang yang setia berpegang pada janji yang kita ucapkan. Jangan seperti syair lagu Bob Tutupoli ya. Memang lidah tak bertulang, tak sebatas kata-kata, tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati ya. Pagi-pagi dengar pendeta nyanyi lagu Tutupoli, walaupun suaranya tidak pas, tapi paling tidak ada pesan yang luar biasa di situ ya. Tapi apa yang dikatakan manusia beda yang dikatakan oleh Allah. Manusia sering mengingkari janjinya, tapi Allah tetap setia kepada janjinya. Percayalah bahwa ketika kita setia memegang janji Allah, maka Allah jauh lebih setia daripada kita. Karena janji itu adalah bicaranya keselamatan dan penyertaan. Dan di sanalah orang akan menikmati kasih setia Allah yang sempurna. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita berdoa dengan keluarga Adi Albert Sulaiman, Sugeng Hari Sasono, keluarga Trivena Winarni Detamau, keluarga Aki Baligo, dan keluarga Matias Edward Tari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh datang mengucap syukur kepadamu. Kami percaya bahwa akan janjimu, karena kesetiaan janjimu ya Tuhan kepada kami, maka kami boleh bangun di pagi hari ini untuk menikmati berkat kehidupan di hari yang baru ini. Itu bagian kecil dari kenyataan janji Allah dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami juga mau berdoa bersama dengan keluarga Bapak
Adi Albert Sulaiman, keluarga Bapak Sugeng Harisasono, keluarga Tripena Warni Detamau, Winarni Detamau, keluarga Bapak Aki Baligo, keluarga Matias Edward Hari. Bapak kenal keluarga ini dalam seluruh aktivitas, pekerjaan, tugas, tanggung jawab, juga pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan, hamba juga percaya bahwa janji-Mu berlaku dalam kehidupan mereka. Untuk itu ya Tuhan, Bapak berkati keluarga ini. Keluarga Adi Albert Sulaiman, Bapak berkati ia dalam seluruh kehidupannya bersama istri dan anak kekasih. Beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Demikian juga keluarga Sugeng Harisasono, berkati Bapak kekasih ini dalam keberadaannya sebagai orang tua tunggal dalam kehidupan. Bapak berkati juga, beri kekuatan, beri kesehatan dalam hari tuanya ya Tuhan. Anak menantu yang cucu terkasih, Bapak berkati dalam kehidupan mereka. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi keluarga Ibu Trivena Winarni Detamau. Bapak berkati Ibu kekasih ini juga sebagai orang tua tunggal bagi anak-anak terkasih, menantu dan cucu-cucu dalam kehidupan mereka. Beri kekuatan, beri kesehatan bagi Ibu kekasih ini bersama dengan anak kekasih yang masih bersama-sama dengannya ya Tuhan. Biarlah hari-hari hidup keluarga ini dipenuhi oleh kasih, anugerah dan penyertaan-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi keluarga Bapak Aki Baligo dalam hari tuanya ya Tuhan. Bapak kenal Bapak kekasih ini, beri beliau kekuatan, kesehatan, beri semangat dan sukacita untuk terus menjalani kehidupan di dalam kasih dan penyertaan-Nya. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, berdoa juga bagi keluarga Matias Edward Tari. Bapak berkati Bapak kekasih ini bersama dengan istri dalam keberadaannya. Kau tahu seluruh aktivitasnya. Beri kekuatan, beri kesehatan, bahkan berkat-Mu juga Tuhan. Demikian seluruh kehidupan jemaat-Mu dalam aktivitas panjang hari ini hamba serahkan. Bapak jaga pelihara, beri kekuatan dan kesehatan dalam seluruh aktivitas, dalam seluruh tugas, tanggung jawab dan pekerjaan. Yang sakit Tuhan juga datang, beri berkat-Mu dalam kehidupan mereka lewat obat penawar, makanan, minuman, dan tangan-tangan para medis. Demikian juga ya Tuhan, mereka yang mengalami sakit-sakit terminal, Bapak berkati mereka, beri semangat dan sukacita untuk terus menjalani kehidupan ini. Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan secara khusus bagi para janda, duda, dan yatim piatu, para lansia, mereka yang tentunya membutuhkan penguatan iman, meyakinkan mereka untuk berpengharapan pada janji Allah yang setia. Dan Tuhan pasti akan memenuhi itu dalam kehidupan mereka dengan cara Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati kehidupan keluarga rumah tangga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini juga kami berdoa menyerahkan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Tuhan pimpin dan sertai para pelayan-Mu ya Tuhan, diaken, penatua, pengurus pelkat dan komisi, juga pelayan PAPT, Saudara Hesron yang ada di tengah-tengah jemaat dalam menjalani masa magangnya. Tuhan pimpin dan sertai. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi panitia pembangunan, terus mendoakan rencana proses pembangunan yang terus dipersiapkan tentunya dengan berbagai kekurangan dan kelebihan sana sini. Kami percaya bahwa Tuhan akan berproses dengan panitia ini untuk dapat memulai proses pembangunan ke depan. Bapak berkati setiap urusan yang sementara dijalankan. Lalu demikian kami berdoa juga bagi panitia malam dana yang sedianya besok akan dilaksanakan kegiatan itu ya Tuhan. Namun karena situasi dan kondisi, kami harus legowo dan mundur untuk mempersiapkan waktu yang baru, serta mungkin segala sesuatu kami harus sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Terima kasih Tuhan.
Anak-anak kekasih kami, Tuhan anugerahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Mereka masih dalam kandungan, berusia batita, mereka yang sudah duduk di bangku-bangku pendidikan, dari playgroup, taman kanak-kanak, sampai perguruan tinggi. Mereka yang sudah bekerja, mereka yang sementara mencari pekerjaan, atau mereka juga yang bergumul karena dirumahkan. Ya Tuhan, Bapa berkati mereka, beri semangat, beri sukacita, beri kesabaran. Berkati mereka juga yang sementara mencari pasangan hidup. Tuhan, pimpin dan sertai anak-anak kekasih ini. Biarlah kasih-Mu selalu memelihara dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Seluruh kehidupan pemerintah bangsa negara kami pertaruhkan. Bapak berkati Bapak Presiden seluruh jajarannya, gubernur, wali kota, bahkan camat dan seluruh perangkat pemerintahan sampai ke terendah sekalipun ya Tuhan. Jadikanlah mereka pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, yang mampu untuk memelihara kasih-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kami serahkan juga para tenaga medis, pasien yang terkena atau terinfeksi COVID-19. Bapak berkati semua pihak ya Tuhan. Biarlah semuanya boleh bekerja sama untuk memutus mata rantai COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seluruh kehidupan jemaat-Mu di sepanjang hari ini hamba pertaruhkan ke dalam tangan. Ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci, bersihkan dan layakkan kami, lalu sempurnakan kami dengan berkat yang berasal daripada-Mu. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus-Mu tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara sekalian mulai dari pagi, siang, petang hingga malam nanti dalam kasih dan penyertaan